Bila kita saling berkumpul di dalam Tuhan, Kristus ada di tengah kita, kita jadi gereja. Halo, ketemu lagi dengan kita, saya Anggi Dan saya Sisil dalam Pertemuan 4 PKSN 2020. Pada pertemuan 4 kali ini mengangkat tema Aku bersaudara seperti jemaat perdana. Nah, temanya asik nih tentang jemaat perdana. Jadi, inti dari pertemuan 4 kali ini yaitu kita akan membahas tentang jemaat perdana sebagai suatu persekutuan orang beriman Katolik yang telah dibaptis secara agama Katolik, yaitu anggota gereja Katolik. Selain itu, kita juga dituntut nih untuk menjadi anggota-anggota gereja Katolik yang beriman dan hidup dengan cara jemaat perdana. Nah, kira-kira tahu nggak sih Kak, cara hidup jemaat perdana itu kayak apa aja? Nah, untuk mencari tahu pola hidup jemaat perdana, pada kepo kan pastinya, kita ikuti pertemuan kali ini bareng-bareng ya.
Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Sebelum kita memulai BKSN yang keempat ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam, salam sehat. Baik, pada pertemuan BKSN keempat di tahun 2020 ini, kita akan bersama-sama merenungkan bacaan kitab suci untuk memperdalam iman kita, diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 37 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat pertama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah tadi bacaan dari pertemuan keempat BKSN di tahun 2020 ini. Semoga iman kita semakin dikuatkan dan kita semua bisa merenungkan sabda Tuhan dengan baik. Berkah dalam, salam sehat. Anak-anak, remaja, kaum muda, dan Bapak Ibu Saudara-saudara semua, berkah dalam.
Kita ada dalam pendalaman renungan yang keempat di bulan Kitab Suci Nasional, mengajak kita semua untuk bangga menjadi orang Katolik di tengah krisis oleh karena dampak COVID-19 atau virus corona. Kita semua sudah mengalami bahwa COVID-19, virus corona ini sungguh membawa dampak yang luar biasa, mengakibatkan krisis dalam berbagai segi kehidupan. Dampak ekonomi paling mudah dirasakan oleh semua saja. Dampak sosial yang menyebabkan kita semua ini tidak bisa berjumpa dengan bebas seperti waktu-waktu sebelum COVID. Kita berjumpa harus dibatasi dengan banyak aturan. Bukan hanya itu saja, COVID-19 ini membawa dampak dan mengakibatkan krisis dalam hal iman. Yang paling terasa, krisis iman itu dirasakan dalam hal komunio, persekutuan. Kita sebagai gereja mengalami krisis karena gereja pada hakikatnya adalah perjumpaan fisik. Maka tidak mungkin gereja itu terwujud dengan online, virtual, maya. Gereja hakikatnya adalah perjumpaan fisik. Kita semua mengalami krisis itu, tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, saudara-saudari kita seiman, baik untuk merayakan Ekaristi, merayakan perjumpaan-perjumpaan, untuk pembinaan-pembinaan. Krisis iman yang lain paling dirasakan adalah dalam hal merayakan Ekaristi. Kita merayakan Ekaristi selama ini secara online. Kita harus ingat bahwa Ekaristi online atau virtual itu dilaksanakan dalam masa darurat. Sekali lagi, misa online atau virtual itu dilakukan dalam masa darurat saja. Dan kita semua paham betul bahwa Ekaristi itu adalah kehadiran nyata Tuhan dalam tanda. Kepenuhan Ekaristi kalau menerima tubuh Kristus dalam tanda, dalam rupa roti dan anggur. Kita semua mengalami krisis itu, tidak bisa melakukan Ekaristi secara penuh. Namun, kita sebagai warga gereja Katolik boleh berbangga karena ada hal-hal baik ternyata yang timbul oleh karena COVID-19 ini. Keluarga-keluarga menjadi lebih sering berkumpul dengan anggota-anggotanya. Mungkin waktu-waktu yang lalu untuk bisa berkumpul bersama seluruh anggota keluarga tidak mudah, tetapi dengan adanya COVID, keluarga lebih sering berkumpul. Bapak, anak, kakak, adik, bahkan kakek nenek bisa bertemu. Doa-doa keluarga dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena keterbatasan tidak bisa berdoa bersama di gereja, keluarga menjadi tempat untuk berdoa. Bukan hanya itu, keluarga menjadi tempat untuk memberikan pengajaran. Yang tentu pada waktu-waktu yang lalu pengajaran diserahkan kepada para katekis, para pembina. Sekarang keluarga harus mengajar anggotanya, anak-anaknya. Sehingga gereja sungguh menjadi eklesia domestika, keluarga menjadi gereja rumah tangga. Luar biasa.
masih banyak hal yang membanggakan. Kita sebagai orang Katolik di tengah krisis oleh karena dampak virus corona atau COVID-19 ini. Kita tidak akan kehilangan iman, pengharapan, juga kasih terhadap Allah, terhadap sesama. Maka kita syukuri semua yang sudah terjadi ini. Semoga COVID segera berakhir. Berkah dalam. Sabtu 14 Maret 2020. Status Kota Solo adalah kejadian luar biasa. Putusan dari Bapak Wali Kota Solo. Karena hanya ada satu warga yang meninggal karena corona COVID-19. Kami merasa tidak percaya dengan keputusan itu. Tetapi itulah yang terjadi. Hati kami rasanya gerundel, tetapi tetap taat saja. Dampak keputusan ini adalah seluruh rencana kegiatan yang mengundang banyak umat, kerumunan massa harus dihentikan. Misa mingguan, misa ujung, rekoleksi, dan kegiatan umat lain harus berhenti. Sepanjang hari kami pun kebingungan untuk mencari benda asing, hand sanitizer, dan juga masker. Semua orang berebut mendapatkannya. Padahal kami tidak tahu persis apa itu virus corona COVID-19. Yang kami tahu bahwa virus ini menakutkan, mematikan. Hingga saat ini, corona bukannya berkurang, tetapi menjadi wabah. Gereja kami terasa sangat sepi. Padahal sebelum ada corona, gereja kami selalu ramai. Halaman parkir dipenuhi motor, mobil umat. Umat berdatangan penuh dengan sukacita, ramah berjabat tangan, masuk dalam gereja, bersujud, berdoa, gembira memuji Tuhan, merayakan Ekaristi mingguan ataupun juga Ekaristi harian. Di altar inilah kami para romo bisa mempersembahkan Ekaristi.
saat hosti dan anggur diangkat dengan kata-kata konsekrasi, dengan penuh hikmat dan hormat, para umat menyembah Allah yang hadir dalam rupa sakramen. Di mimbar inilah kami para romo membacakan dan berkhotbah tentang Injil Tuhan. Terkadang diselingi nyanyian pujian dan juga membawa peneguhan iman. Umat pun bersyukur atas firman Tuhan. Iman dan persaudaraan mereka diteguhkan. Hampir 8 minggu umat tidak merayakan Ekaristi dan sambut komuni suci. Aku bisa merasakan kerinduan mereka untuk sambut komuni suci, tanda kesatuan umat dengan Kristus. Setiap pagi setelah misa, para romo dan umat saling berjabat tangan, bercanda dengan penuh ramah. Ada juga yang datang memohon tambahan doa berkat. Sekarang, pemandangan itu tiada lagi. Entah kapan suasana itu akan kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salve Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami untuk bisa ini sekarang dan waktu kami mati. Halo teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan, kita akan lanjut ke bagian pesan dan penerapan. Di sini kakak hanya ingin mengingatkan dan membuat komitmen bersama kalian. Yang pertama, setiap seminggu sekali kalian harus berkumpul untuk berdoa rosario dan membaca kitab suci. Kalian bisa melakukan ini bersama keluarga kalian di rumah ya. Dan yang kedua, jangan lupa untuk selalu berbagi apapun yang kalian miliki kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa semangat doa, derma, kurban, dan kesaksian ya. Semangat! Sudah disimak bareng-bareng kan? Jadi dari jemaat perdana kita dapat belajar beberapa hal, yaitu Yang pertama, kita harus bertemu dalam ajaran Rasul. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Yang ketiga, memecahkan roti. Nah, maksud dari memecahkan roti ini yaitu mengikuti Ekaristi ya teman-teman. Selanjutnya ada yang keempat, jangan egois. Dan yang kelima, berbagi sukacita. Nah, cara hidup itu akan menjadi daya tarik bagi orang lain untuk menggabungkan diri dalam persekutuan kita sebagai murid-murid Yesus. Nah, udah paham semua kan tentang pertemuan 4 kali ini? Nah, karena pertemuan keempat kali ini sudah selesai, berarti berakhirlah sudah rangkaian BKSN 2020. Saya Sisil dan saya Andi. Pamit. Terima kasih, berkah dalam. Teman-teman, kita
Persiapkan hati untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, dengan baptis yang kami terima, kami telah dipersatukan sebagai anggota keluarga umat Allah. Kami telah merenungkan sabda-Mu dan menimba kekuatan darinya. Kami mohon berkatilah kami agar dapat hidup di dalam kasih persaudaraan seperti jemaat perdana. Teguhkanlah selalu iman, harapan, dan kasih di dalam hati kami, agar hidup kami selalu mencerminkan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila